Di Elimination Chamber 2025, John Cena, Mr. Hustle, Loyalty, dan Respect akhirnya turn heel. Orang yang udah jadi pahlawan sejak tahun 2003 tiba-tiba nusuk fans yang udah dukung dia selama 20 tahun. Anak-anak nangis, mimpi make-a-wish hancur, internet juga meledak. Cena emang wajah babyface sejati, golden boy-nya WWE. Tapi kalau kalian lihat lebih dekat selama 22 tahun ini, ada retak-retaknya. Jangan-jangan Cena sebenarnya selalu jadi heel dari dulu. Di video ini, kita akan bahas 10 momen di WWE yang buktiin kalau John Cena udah heel dari dulu. Siap-siap, ini bakal seru banget. Yang ke-10, John Cena ngebully Paul Heyman. Balik ke tahun 2004, Cena lagi naik daun, Doctor of the Genomics, jago nge-rap, dicintai fans. Di sisi lain, Paul Heyman jadi GM SmackDown dan kesal banget sama Cena yang hobi bacot. Jadi dia kasih hukuman. Kalau Cena kalah lawan Rhino, Cena harus makan sabun. Kayak prank bocah banget kan? Tapi Cena menang, dan bukannya selebrasi biasa, dia malah kerjasama sama Chris Benoit buat nyumbelin sabun ke mulut Heyman. Buset. Oke, Heyman emang licik, tapi ini udah level psikopat. Keracunan sabun, muntah-muntah. Nih, babyface tuh nggak seharusnya kayak gini, bruv. Atau sebenarnya ini tanda-tanda kalau Cena udah punya sisi gelap dari dulu. Kita lanjut. Yang ke-9, John Cena ngurung Paul Heyman kayak di film horor. Loncat ke tahun 2014. Brock Lesnar habis ngancurin Cena di SummerSlam dan John main balas dendam sebelum Night of Champions. Targetnya lagi-lagi Paul Heyman. Kali ini Cena ngunci Heyman di kantor. Tanpa makanan, tanpa air, cuma ditemenin udara doang. Terus dia bangga banget di Raw ngomong, "Hehe, aku kurung dia biar Brock marah." Bruv, kau tuh good guy. Kenapa malah nyekap om-om berumur 49 tahun kayak villain di film Batman? Oke, rencananya emang berhasil, tapi ngehajar orang yang bahkan bukan pegulat, itu energi heel banget sih. Tapi masih ada yang lebih parah. Yang ke-8, John Cena ngehajar wasit segampang itu. ECW One Night Stand 2006, Cena lawan Rob Van Dam buat WWE Championship, dan penonton di sana benci banget sama Cena. RVD lagi berusaha kabur dari STF. Wasit John Finnegan nyuruh break karena udah megang tali. Cena ngamuk, terus langsung nge-clothesline wasit. Bruv, ini bukan gak sengaja, tapi beneran niat. Dan ini bukan pertama kali. Flash forward ke Night of Champions tahun 2012, Cena lawan CM Punk, matchnya berakhir double pin dan Cena malah nyalahin wasit Seth Patton. "Kamu bikin aku kalah," katanya. Bruv, coba deh angkat bahumu waktu pin. Nyalahin wasit dan nyerang ofisial, ini textbook heel banget. Dan makin lama, makin panas nih. Yang ke-7, John Cena jadi perebut pacar orang. Tahun 2011, Ken lagi ngamuk-ngamuk, nargetin teman-temannya Cena, termasuk Zack Ryder dan Eve Torres. Suatu malam, Ken berusaha nyeret Eve masuk ke ambulans. Ngeri banget. Cena datang, ngehalangin, terus tiba-tiba Eve malah cium Cena di depan Zack. Yang bikin makin parah, Cena tahu kalau Zack dan Eve ada hubungan, tapi dia diem aja. Gak dorong, gak nolak, diem aja. 2 bulan kemudian, Eve nge-betray Zack di WrestleMania, dan pas Cena akhirnya turn heel di tahun 2025, Zack Ryder langsung nge-tweet, "Tuh kan, aku udah bilang, udah direncanain dari dulu apa gimana nih?" Kita lanjut ke yang lebih parah. Yang ke-6, John Cena ngehina Michael Cole. Juni 2012, Cena punya masalah sama komentator paling nyebelin, Michael Cole. WWE malah bikin mereka tanding di ring dan Cena langsung chaotic evil mode. Dia lepasin baju Cole sampai tinggal underwear, terus guyur dia pakai saus barbecue. Habis itu, dihajar pakai alat pemadam kebakaran. Bruv, ini yang disebut hero. Dia literally ngebully komentator TV buat hiburan. Dan ini bukan cuma Cole. Cena kayak punya hobi nyiksa orang yang bahkan bukan pegulat. Paul Heyman, John Laurinaitis, dia ngejatuhin mereka semua satu persatu. Ini babyface. Atau sebenarnya Cena tuh bully yang ngedisguise as a hero. Baru setengahnya nih, dan aku mulai meragukan semua yang aku tahu tentang Cena. Kalian juga ngerasain hal yang sama kan? Yuk lanjut. Yang kelima, John Cena ngerosting berat badan Vicky Guerrero kayak lagi stand up comedy. Tahun 2010, WWE di era PG. Lelucon soal berat badan ada di mana-mana dan Cena ikut ke bawah arus. Bareng Jerry Lawler, dia ngejek Vicky habis-habisan, nge-fat shaming Vicky. Tapi gini deh, Vicky emang GM heel, tapi Cena kan katanya pahlawan yang harusnya lebih baik dari ini. Babyface sejati itu ngelindungin, bukan ngebully. Tapi di sini, Cena malah ketawa-tawa di atas penderitaan orang lain.
Ini cuma bagian dari gimmick atau sebenarnya ini sekilas dari Cena yang asli? Dan yang jelas, ini bukan terakhir kalinya dia nargetin Vicky. Yang keempat, John Cena main licik pakai blackmail. Tahun 2009, Vicky jadi GM Raw, menikah sama Edge tapi diam-diam punya hubungan sama Big Show. Cena tahu dan bukannya biarin aja urusan orang lain, dia malah nongol di kontrak signing Edge versus Big Show buat WrestleMania 25. Masukin aku ke match ini, atau aku bakal buka aibmu. Vicky pun panik, akhirnya Cena masuk ke pertandingan. Tapi tetap aja, dia nayangin bukti perselingkuhan Vicky di depan semua orang. Bruv, ini Cena versi babyface loh, extorting someone buat dapat title shot. Publik bersorak buat Cena tapi nggak sadar kalau ini sebenarnya gerakan khas heel. Licik banget John, licik. Tapi ada lagi yang lebih parah. Yang ketiga, John Cena ngamuk setelah pertandingan selesai. Cena ini nggak pernah cukup sampai bel bunyi. Tahun 2005, Judgment Day, JBL udah nyerah di I Quit match, tapi Cena masih aja ngehajar JBL. Tahun 2010, Over the Limit, Batista udah nyerah di tengah-tengah attitude adjustment, tapi Cena tetap ngelempar dia ke stage. TLC tahun 2010, Wade Barrett kalah setelah chairs match. Cena bukannya udahan, dia malah nimbun Barrett pakai tumpukan kursi. Bruv, kau itu udah menang, ngapain pakai overkill kayak orang psikopat? Ini beneran tindakan villain, tapi kita tetap dukung dia karena dia itu John Cena. Kita buta apa gimana sih dulu? Yang kedua, John Cena mainin perasaan AJ Lee. Tahun 2012, AJ Lee jatuh cinta banget sama Cena. Bener-bener bucin maksimal. Cena ragu-ragu, tapi dia juga nggak nolak. AJ kirim surat cinta, Cena cuma smirk-smirk. Bruv, kasih kepastian dong. TLC tiba. AJ nge-cost Cena di ladder match lawan Dolph Ziggler. AJ nangis, teriak, kamu cuma manfaatin aku. Dan ya, dia bener. Cena literally ngeghosting dia, terus buat final move, dia ngebuang AJ dan Dolph pakai ember yang isinya limbah. Bruv, ini babyface atau villain di film drama percintaan coba? Apa ini John Cena yang lagi uji coba jadi heel sebelum waktunya? Tapi yang nomor satu ini bener-bener puncaknya. Yang pertama, John Cena ngerampas momen emas Rey Mysterio. Tahun 2011, CM Punk cabut dari WWE sebagai juara. Jadi WWE bikin turnamen buat gelar yang kosong. Rey Mysterio menang, jadi WWE champion yang baru. Dia lagi emosional, pidato soal gimana dia pengen bawa pulang gelar ini buat anak-anaknya. Terus, musik Cena nyala. Cena maksa Rey buat tanding di malam itu juga. Menang dan ngeakhirin title reign Rey dalam waktu kurang dari 2 jam. Gak ada rematch, gak ada empati. Cena cuma ngambil apa yang dia mau. Dan kita sorak-sorak aja. Sekarang dipikir-pikir, heel turn Cena di tahun 2025 itu bukan kejutan, tapi itu udah takdir. Itu dia, 10 momen yang ngebuktiin kalau John Cena sebenarnya udah jadi heel dari dulu. Menurut kalian gimana? Apakah John Cena emang udah heel dari dulu atau ini cuma kebetulan biasa? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you.